kembali lagi di channel YouTube-nya Om Aigas. Hari ini saya ada di channel ini bisa dibilang koleksi ya, tapi ya kurang mungkin Ayu mau koleksi untuk masak dengan saya toh. Iya, saya ada di YouTube-nya ini untuk hanya bercerita apa yang mungkin mereka tanyakan kepada saya. Satu teman yang satu ini nih, satu sebetulnya frame ini dia saja. Dan coba cari tahu dia punya kehidupan, bukan kehidupan, lebih ke dia ini sebenarnya guru lahir di Kaimana, lahir besar Kaimana, tapi dia mengabdi atau mengajarnya di Padang. Nah itu kita mau cari tahu bagaimana kenapa dia bisa ada di Padang. Saya sampai di sana karena takdir sebenarnya, bukan karena keinginan pribadi ya, karena takdir. Oke, jadi kemarin ini saya spesial buat dia untuk saya juga mau tanya-tanya teman di sana yang lagi nonton juga ingin tahu. Itu cuma lihat ini siapa, ibu siapa, cuma lihat saya satu nama. Ibu tante. Oke, nama saya Narti. Saya tuh lahir di Kaimana, besar di Kaimana, orang Kaimana sudah begitu. Tapi saya tugas di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat ya. Kan ada, aku punya teman-teman juga kan, ada yang kayak kebanyakan mau tugas di Kaimana. Kenapa kau sendirian di Padang? Apakah mungkin karena aku ini muka kayak orang Padang? Alhamdulillah. Pertanyaan sangat menyakitkan. Ya itu kan mungkin teman-teman bisa mau tahu. Oh, iya, Allah. Jadi bagaimana? Kenapa bisa ada di Padang? Kenapa bukan di Kaimana begitu? Oh iya. Apakah bisa dirubah, diminta SK-nya, atau saya tugas di sini ketika saya tembus saya bisa minta tugas di sini atau bagaimana? Coba ceritakan. Waktu itu toh ikut yang namanya program guru garis depan tahap 2 atau GGD ya. Jadi waktu itu saya pilihnya Kaimana sebenarnya. Kaimana cuman karena waktu itu dari katanya dari dinas terkait itu cuma mengusulkan beberapa nama saja, gitu, beberapa formasi. Kayak kalau tidak salah cuma 2 deh, tapi kami yang tes untuk formasi itu ada lebih dari 2 begitu, sehingga yang diterima harus 2 atau karena formasinya cuma 2 gitu. Jadi akhirnya yang kami yang lulus ini diarahkan atau dipindahkan ke tempat lain gitu. Waktu itu sih pindahnya menurut yang saya tahu sih di daerah Sarmi, karena SKTP saya tuh masih Sarmi sampai sekarang. Cuman karena waktu itu saya penempatannya di SMK, sedangkan untuk SMK itu kan sudah peralihan dari kabupaten ke provinsi, sehingga provinsinya belum siap menerima, sehingga kami itu dipindahkan atau dicari tempat yang mau menerima kami. Dan alhamdulillahnya Pemda Sumatera Barat mau menerima, begitu. Akhirnya ya kami ke sana mengabdi untuk anak-anak yang ada di Sumatera Barat. Karena kita kan sama-sama Indonesia toh, jadi mengabdi saya dimanapun kita ditempatkan, kita harus mengabdi di situ. Memang, aplaus. SKTP saya tuh Sarmi, gitu, Kabupaten Sarmi. Kenapa tidak ke Sarmi saja? Harusnya tolong orang-orang yang buat SKTP itu tolong pindahkan lah di SMK Negeri Sasak begitu. Jangan masih Sarmi lagi, kesannya kita belum move on. Sana ada teman sangkatan juga yang sama-sama GD juga di Sarmi. Dia di Dikdas. Kalau Dikdas kan kebijakannya kabupaten toh. Kalau kami di Med itu provinsi. Provinsinya belum siap menerima sih kalau menurut saya. Disayangkan sih, maksudnya kan karena Papua kan masih membutuhkan guru gitu. Tapi karena mungkin itulah ya. Mungkin memang takdir kami harus ke Padang melihat. Siapa tahu kan ya? Kopujodo orang Padang kan suku. Kan bisa saya. Kalau saya ketemu Mas Awam saja. Perbandingannya. Kok pernah mengajar di Kaimana di mana? SMP Negeri 1 Arguni 2 Kita. SMP Negeri 1 Arguni. SMP Negeri 1 Teluk Arguni. Arguni. Jadi kan pasti kau alami mengajar anak-anak Papua, ya kan? Sama mengajar anak-anak di Padang, Sumatera, Padang, ya. Beda-beda sih, kita tidak bisa samakan cara atau pola kita mendidik mengajar di SMP Arguni dengan di Pasaman. Karena mereka tuh kan berbeda bahasa, budaya, sosial masyarakat dan kebiasaan toh. Jadi ya saya tidak mungkin pakai metode yang saya bawa atau saya pernah praktekkan di Arguni untuk mengajar mereka di Pasaman Barat gitu. Saya harus observasi dulu, saya cari tahu dulu, karena di sana itu umumnya mereka menggunakan bahasa daerah gitu. Dan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia pun ya beberapa saja yang paham gitu. Jadi kita harus mencoba untuk
bagaimana dong dialek itu kita bisa minimal bisa berdialek lah gitu, kayak intonasinya bisa dong pahami begitu. Karena kalau kita bicara juga dengan bahasa Indonesia dengan agak cepat itu kurang dipahami gitu. Dan kalau di Arguni sih menurut saya semua tempat itu punya kelebihan dan kekurangan sih ya. Cuman yang karena mungkin di Arguni itu karena kita Papua jadi cepat gitu, maksudnya kita latar belakangnya kita sama, jadi untuk saya menerangkan pun saya paham begitu, saya harus menggunakan metode apa gitu, saya tidak harus mencari-cari lagi. Kalau di Kalimantan pakai rotan bagaimana? Di Sumatera, Sumatera tidak iya, pakai rotan, sama sekali tidak pakai rotan, karena mereka di sana tuh dididik dengan halus begitu. Dan saya yang backgroundnya guru yang harus curi ada poro kalau ternyata talingan itu saya harus adaptasi. Guru killer. Ya. Guru jahat lah. Terserah orang mau bilang apa toh. Cuman kadang-kadang itu kita di Papua masih sedikit menggunakan itu sedikit ya. Masih sedikit menggunakan cubit perut, cubit telinga gitu kan. Kadang-kadang ya jarang juga, kadang-kadang rotan. Kalau di sana tidak ada pakai rotan sama sekali. Kenapa di sini harus dicubit-cubit? Tidak, itu yang saya bilang tadi bahwa kita punya latar belakang didikan yang berbeda dengan dong di sana. Kita punya budaya berbeda, kita punya latar belakang untuk mendidik anak dari rumah sampai ke sekolah itu sudah berbeda. Kalau di sini kan orang di rumah bapaknya, ibunya masih pakai rotan biasa. Di sana tidak ada pakai rotan mendidik anak. Dari rumah sampai ke sekolah. Akhirnya di sekolah pun tidak ada rotan. Gitu. Pernah tidak di sini kau mengajar tanpa rotan? Dalam arti mungkin kau merasa lebih cepat ditangkap, murid mengerti dengan awalnya keras, yang kekerasan awalnya rotan. Karena ini kan masih ideologi tuh, kita baru pulang kuliah, jadi rotan tuh tidak boleh dipakai. Guru kalau mengajar pakai rotan tuh nanti begini. Tapi pernah lakukan? Pernah. Kalau di sini saya masih bilang bahwa anak-anaknya etikanya baik sekali. Di luar dari pengetahuannya, pedagogiknya, mereka etikanya baik sekali gitu. Saya tidak tahu karena mungkin budaya kita ketimuran ini kan belum menghormati yang lebih tua, walaupun ya itulah perbedaan di sana dan di sini tuh. Di sana memang kalau pengetahuan iya, cuman maaf berarti di sini tidak pengetahuan. Tidak. Di sini juga pengetahuannya ada, cuman kalau kita membandingkan pasti ada lebih ada kurang begitu. Bukan berarti lebih kurang itu terus kita anggap yang kurang itu tidak baik, ya namanya penilaian toh gitu. Kalau saya menganggap bahwa di sini etikanya baik sekali, sangat baik. Sebenarnya kalau memang bisa tidak pakai rotan terus muridnya bisa, kenapa harus dengan itu rotan? Kembali lagi ke bagaimana guru itu mengajar, kan kita tidak bisa samakan karakter guru satu dan guru lain. Kalau macam pas waktu di Padang ya, iya toh? Pasaman ya? Iya, Pasaman, Padang ya, pokoknya Padang sudah. Itu ada dalam maksudnya ketika mengajar tuh, ini paling tombol. Ada dong. Macam mau gamas-gamas gitu. Ada dong. Namanya manusia ya, guru juga manusia, jadi adalah namanya batasan-batasan kesabaran. Tapi sejahat-jahatnya guru, kalau saya sebagai guru saya tidak akan membenci saya punya murid walaupun hari itu saya jengkel sekali, tapi itu cuma hari itu saja karena namanya dia kan memang harus dididik dulu dari yang tidak baik menjadi baik, jadi tidak boleh disalahkan. Pas jengkel itu didiamin apa dicubit atau dibentak? Dikasih peringatan, seperti itu disuruh keluar, ditegur, disuruh maju ke kelas, karena begini, kita pola didikannya anak SMP, SD sama SMK itu beda, tidak bisa kita samaratakan. Kalau kita mengajar SMA atau SD seperti ini, kita mengajar di tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah pun harus menyesuaikan dengan mereka. Jadi begitu teman-teman, ya kurang lebih antara mungkin karena beliau ibu ini yang sudah mengalami, sudah mengajar antara di sini dengan di Kalimantan, saking Kalimantan terus. Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Kita aku tertanya, Kalimantan ada apa? Ada mantan. Memang punya mantan enggak? Sebenarnya tanya itu. Tidak ada ini kan? Tidak ada usaha. Kok lebih senang di sana kan? Lebih senang di bukan lebih senang dan tidak, saya lebih kayak ya sudah mungkin prosesnya saya di sini dulu gitu. Tapi kalau untuk keinginan balik, itu sangat ada sekali. Saya pikir dimanapun orang merantau pasti dia punya keinginan untuk balik membangun kampung halamannya. Begitu. Pasaman dengan Padang ini beda juga ya? Beda Pasaman, Padang itu kan kotanya. Kabupatennya itu Pasaman Barat. Jadi jaraknya itu ya setelah itu sekitar berapa kilo, yang jelas kalau ditempuh dengan motor itu
3,5 jam sampai 4 jam. Baru di sana ada teman-teman Papua lain yang masih bukan nasib sih, maksudnya seperjuangan yang dari daerah jauh terus tugas sama-sama di ini menarik sekali, ini menarik buat saya cerita. Tidak juga sebenarnya. Maksudnya di sana tuh saya terdapat orang yang bisa saya ajak ngomong seperti begini. Mungkin ada teman saya yang dari NTT, Ibu Agnes itu yang ya mirip-mirip lah toh, karena dia juga pernah mengabdi di daerah mana Agats, daerah Agats. Jadi dia agak-agak tahu lah dengan bahasanya, dengan dengan kebiasaan orang Papua. Jadi kita di sana tuh satu sekolah, untungnya ada satu orang yang bisa bahasa ya seperti begini dengan dia dan dia mengerti gitu. Yang lain daripada itu kebanyakan pakai bahasa daerah gitu. Sekarang Kusum 4 tahun di sana tuh, kurang lebih 4 tahun di Padang, Pasaman. Iya, Padang, Pasaman ya itu. Ya minimal pasti bahasa-bahasa dialek-dialeknya itu tahu lah. Mungkin bisa lah, sepatah dua patah kata coba ngomong gitu. Kalau lo bisa ngomongnya kayak lancar gitu. Tapi kan pasti ada. Saya tidak bilang kau hafal bahasanya, kau tahu bahasanya. Sudah harasan geli kalau saya bicara. Kayak macam harasan tercocok. Kalau macam dia bahasa Padang itu sama kan? Beda sih, dia kayak agak Melayu-Melayu begitu. Kayak makan, contoh, makan. Bukan. Pergi. Atau macam ini. Itu pai. Saya cuma tahu kalau untuk satu-satu kata iya tahu, tapi untuk menggabungkan dan karena intonasinya beda dan jelek sekali. Ya, pasti kok apa lama 4 tahun di sana satu kalimat yang dialeknya dialek Padang. Sudah jauh tanya itu harus bicara. Berarti kok tipu kalau di Padang ini mau kosong besar saja. Masalahnya saya pernah belajar di siswa, namanya kalau kita di sekolah tuh kan ada timbal balik toh. Saya belajar di mereka terus saya tes ngomong, terus kata mereka, ibu kayaknya tidak cocok deh. Kenyalain udah. Tidak. Kayak gini. Ai baaka banyak ini. Apa ai sehat gitu. Ai baaka. Itu sudah begitu. Baaka banyak ini, lain sehat gitu kan. Itu artinya kayak ai, kabar hari ini bagaimana? Sehat-sehat kah? Begitu. Itu bahasa apa itu? Bahasa Padang, Minang dan lain sebagainya. Cuma dialeknya tidak seperti ini gitu. Kalau lagunya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya dia, di Padang itu atau penasaran dengan Padang, penasaran perbandingan itu ada guru-guru lain di sana, ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan lebih spesifik, bisa langsung ke dia punya channel. Bisa tanya juga lewat komen di sini, nanti kita tandai gitu. Begitu. Tapi satu hal yang mungkin saya walau apapun itu tidak bisa dirubah gitu adalah prinsip. Karena prinsipnya saya itu saya rasa berbeda sekali dengan mereka. Dan saya pikir itu adalah identitas saya sebagai orang Papua. Jadi saya tidak bisa hilangkan itu dan saya harus berbaur dan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di sana. Saya pikir tidak, selagi menurut saya prinsip atau hal-hal yang menurut saya kebiasaan yang menurut saya itu baik yang saya bawa dari sini, saya tetap pertahankan walaupun itu berbeda sekali dengan mereka. Itu saya pikir, jadi orang menilai saya bahwa Ibu Narti orang Papua seperti ini begitu. Dia belum tahu dari mereka. Dia belum di Padang tahu ternyata ini Ibu Narti dari Papua aja. Ibu Narti ini logatnya kayak gini, ini mungkin logat orang Papua kayak gitu ya. Lebih ke ini sih kayak lebih ke karakter. Karakter. Lebih ke ketegasannya. Saya pikir seperti itu karena kalau misalnya saya berbaur sampai sudah ke kebiasaan, ke karakter saya, berarti saya punya identitas Papua ini sudah hilang begitu toh. Jadi saya tidak mau itu hilang. Selama itu masih baik dan itu baik untuk saya pribadi dan tidak menyakiti mereka, saya pikir saya harus pertahankan. Jadi dong menilai saya, ternyata orang Papua seperti ini ya. Orang Papua tuh tegas, orang Papua tuh ya walaupun keras tapi mereka keras dengan hal yang benar begitu. Saya berpikir bahwa siapapun yang akan merantau gitu, orang suku apapun ketika merantau ke tempat lain, dia pasti akan mempertahankan sesuatu dari kampung halamannya, minimal identitasnya sehingga orang melihat dia saja, dia orang Papua gitu. Saya hanya mau menunjukkan itu ke mereka bahwa orang Papua tidak seperti yang kalian pikir yang keras, jahat, garang, tapi bentukannya bisa seperti ini gitu. Tidak semua itu hanya media mungkin ya terlalu banyak. Kadang saya merasa kayak media nih berperan kurang bagus sekali gitu. Jadi akhirnya menjudge kan orang Papua di mata mereka kadang-kadang itu mereka punya pemikirannya kayak orang Papua begini ya, padahal tidak seperti itu. Mereka ya begitu surat media toh.
Iya, Tapi iya. itulah fungsinya kita, siapapun kalian, siapapun yang ada nonton ini, yang dari Papua, itulah fungsi kita di sana supaya menjelaskan bahwa tidak seperti yang kalian pikirkan begitu. Contohnya kita ini, apakah kita jahat, apakah kita punya niat baik atau punya niat jahat ke Anda, kan tidak gitu kan. Jadi dengan adanya kita di sana tanpa harus kita buat sebuah campaign atau apa, bahwa Papua tidak jahat, cukup mereka melihat kita, akhirnya dengan sendirinya mungkin paradigma yang miring atau paradigma yang tidak baik terbentuk itu sendiri bisa diperbaiki gitu. Itulah fungsinya orang merantau ya. bersih. Tapi berarti kemarin dari masa pandemi corona ini kok di sana berarti awal mula pandemi. Memang di sana dia punya aturan tentang pemerintahan, aturan ASN itu tidak selonggar yang saya bayangkan begitu. Walaupun pandemi kita tetap kerja, walaupun di rumah kita tetap dipantau. Tidak ada yang namanya kita santai di rumah gitu. Kita di rumah dengan pekerjaan dan dipantau terus dan diawasi terus. Tapi kan ada bab ketika masa pandemi itu kan banyak gitu. Maksudnya hampir semua sih. Vicon, lihat Vicon belajar gitu. Di sana gimana? Vicon juga? Di sana di sana itu yang kalau kita di sana siswa boleh libur, guru tidak boleh libur. Oh, siswanya kita tetap ke sekolah gitu. Awal semua parno kan tentang corona, semua parno, semua takut gitu kan. Nah, tapi kita diharuskan ke sekolah dengan menaati protokol kesehatan. Dan itu mah cuma liburnya ada sekitar 2-3 minggu. Setelah itu guru tetap ke sekolah, daring kita dari sekolah, pakai masker, pokoknya mengikuti protokol kesehatan, tapi siswanya di rumah gitu. Oh, kalau liburan di sana kok pergi kemana? Tidak, di rumah saja. Kadang kalau kayak Papua aja. Saya kayaknya Padang lebih enak nih. Padang maunya udah ada nama besarnya lah, mungkin lebih terkenal mungkin. Oh iya, kalau Padang itu dia lebih kayak destinasi wisatanya sih, lebih dia destinasi wisata tuh sudah bagus sih. Cuma pariwisata sama adatnya di sana ada. Yang paling terkenal dia punya wisata itu apa? Wisata. Kalau yang paling kundang itu di mana? Itu di Padang, pantai air manis. Di mana? Padang, pantai air manis. Iya, itu cuma jaraknya berapa? Tidak jauh sih kalau dari kota Padang ke situ. Jadi itu cerita rakyatnya yang itu apa? Maling kundang ya? Iya tuh? Yang tapi memang jelas-jelas batunya tuh mirip sekali, tali-talinya mirip, gentongnya mirip. Sampai saya juga bingung, ini betul-betul maling kundang ini dapat kutukan, memang bikin barang ini dari apa begitu? Itu anak yang durhaka dengan orang tua jadi batu. Oh? Iya tuh? Katanya. Iya, maksudnya cerita yang legendanya kan seperti itu. Jadi kalau kau kurang ajar dengan teman, kau jadi karet nanti. Kita kutuk jadi karet. Cuman masalahnya saya tidak terlalu tertarik. Kau kan bukan anak yang durhaka. Masalahnya saya jarang jalan-jalan di sana, kecuali kan musim ada tugas kemana, akhirnya sekalian dia jalan-jalan tuh gitu. Tapi kalau untuk mau jalan-jalan sendiri kayak tidak terlalu tertarik sih. Gitu sudah tuh karena lingkungannya berbeda, jadi kayak aduh, cobalah ada orang-orang yang satu server dengan saya di sini kak begitu. Itu kan harus menyesuaikan lah. Kok datang ke tempatnya orang ya harus menyesuaikan dengan. Itulah kenapa saya tidak bisa menyesuaikan. Adakah di sini yang pantas makanya rantau dari Padang yang tidak bisa menyesuaikan diri? Coba katakan pantas kok bisa pindah. Nanti kalau kau bisa menyesuaikan, baru kau bisa pindah ke mana. Ya serius, kalau itu memang saya tahu sapu cycle pertemanan selama 4 tahun itu kecil sekali. Karena memang saya batasi orang-orang yang apa, bukannya karena sombong atau apa, cuman kita tahu mana orang-orang yang kita bisa pilih jadi teman, mana yang cuma sebagai teman-teman say hi saja, mana teman-teman yang kita bisa berbagi cerita begitu. Namanya dimanapun tempat itu namanya pro kontra itu wajar. Tidaknya kan kita saling sama-sama begitu toh. Bercanda. Teman-teman di sana juga kan tahu kita cara bercanda di Kaimana ini, terkhusus di Papua, di Kaimana ini, Kabupaten Kaimana tercinta terlove ini. Beginilah kita cara bercanda. Jadi begitu teman-teman, kurang lebih dia punya dari masa pandemi, dia punya cara kerja, dia punya dari sini sampai proses di sana sampai dia ada di Padang sana. Mungkin bisa cerita semua. Nanti ada satu konten lagi terkait konten bincang juga sebenarnya, lebih ke bincang. Jadi yang lebih berat mungkin ya tidak berat juga, jangan terlalu berat lah. Jadi namanya itu baru kembangkan channel ini. Kaget ini setelah mau ada head. Saya bukan tidak suka. Alangkah bagusnya kalau satu konten itu atau akun itu tidak ada haters.
No way, kita tidak akan berkembang kalau kita tak punya haters. Karena kita Memang punya benar. haters, makanya kita dilihat. Pasti ada haters, tapi alangkah baiknya minimal sedikit. There is nobody perfect. Jadi kita sebaik apapun kita tetap ada haters. Iya pasti ada, tapi saya lebih memilih untuk bisa haters sedikit ketimbang banyak. Yang penting, oh my god, Gak channelnya makin berkembang, makin menginspirasi, makin apa ya, mendatangkan informasi-informasi penting bagi banyak orang, bagi penonton. penontonnya begitu. Amin. Dan kalau busuk-busuk, atur soda gas. Kita makan-makan, itu ada essence-nya. Ya, jadi sampai di sini teman-teman ya. Mungkin kurang lebihnya kalau ada salah kata, saya minta maaf. Dan kurang lebihnya juga kalau ada yang kurang ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, maaf lah. Mohon dimaafkan ya, Dimaafkan. kata. Nah, itu. Jadi intinya kembali tanya, saat tayangkan konten ini, saya bisa tayangkan. Nah, saya tayangkan konten ini. Tanyakan, silakan. Tidak mau dikat juga boleh, dikat juga boleh ya. Enggak ya, saya pasti yang penting seru, kasih tuh. Oke. Sampai di sini teman-teman, dadah, sampai ketemu lagi. Dah.